Anies Baswedan. Setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Sewot dimanapun Anda berada, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, disayangi Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Tema podcast hari ini, blunder singkatan SGIE. Hasil survei Prabowo Gibran keok di kandang sendiri. Wah, kok bisa ya? Padahal banyak orang meyakini Gibran itu juara pada debat cawapres beberapa hari yang lalu ya. Tetapi faktanya setelah debat selesai, sehari dua hari setelahnya, banyak sekali yang melakukan survei di berbagai media sosial, dan kenyataan ya bicara Prabowo Gibran keok bahkan di kandang mereka sendiri. Oke, Sobat Sewot, terkadang masih saja ya ada teman-teman sebangsa setanah air yang meragukan rilis hasil survei Capres-Cawapres 2024 yang disampaikan oleh Sewot TV. Padahal Sewot TV tidak asal menghimpun data ya, dan lebih sering menghindari rilis hasil survei pasca bayar ya, yang tidak menutup kemungkinan hanya bertujuan mengalihkan perhatian publik kepada paslon yang membayar lembaga-lembaga survei mereka tersebut. Nah, Sewot TV lebih intens menyampaikan hasil survei yang dilakukan secara independen ya, terpercaya dan tanpa pesanan paslon di belakangnya. Sobat Sewot, seperti hasil survei saat ini ya, yang akan Sewot TV sajikan untuk seluruh rakyat Indonesia ya, kalian rakyat Indonesia yang tercinta tentunya. Nah, perlu dicatat baik-baik bahwa pelaksanaan survei yang Sewot TV sampaikan pada kesempatan kali ini dilakukan setelah debat cawapres 2 hari yang lalu. Tentu ini masih sangat hangat ya, sangat relevan untuk dijadikan bahan renungan dan tambahan gagasan, serta untuk memantapkan hati ya dan pikiran dalam menentukan pilihan hingga hari pencoblosan Capres-Cawapres tiba, yakni pada tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Kurang dari 2 bulan sudah Sobat Sewot. Nah, oke Sobat Sewot dimanapun Anda berada, kita mulai rilis hasil survei yang dilakukan oleh legenda musik tanah air, yakni Bang Iwan Fals ya, beberapa jam setelah acara debat cawapres yang pertama selesai digelar KPU di Gedung Jakarta Convention Center JCC ya. Nah, berikut ini narasi dan format survei yang dilakukan oleh Bang Iwan Fals. Nih, pertanyaannya begini Sobat Sewot, jadi gimana katanya? Nah, 1. Anies Muhaimin mendapatkan dukungan sebesar 56%. Nah, Prabowo Gibran mendapatkan dukungan sebesar 7%, Ganjar Mahfud mendapatkan dukungan masyarakat sebesar 37%. Nah, hasil akhir menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai pemenang Pilpres tahun 2024 dalam 1 putaran. Oh, subhanallah. Alhamdulillah Sobat Sewot. Nah, survei ini dilakukan oleh official Twitter Iwan Fals dengan jumlah responden 86.828 orang. Survei kedua dilakukan oleh Arief Puyono sebagai salah satu pendukung Prabowo Gibran. Survei ini Sobat Sewot boleh dibilang survei di kandang sendiri karena dilakukan oleh tokoh yang kebetulan pendukung setia Prabowo Gibran di Pilpres 2024 yang akan datang. Lalu siapa sih pemenangnya? Mari kita cek dan rilis bersama Sobat Sewot. Setelah Capres dan Cawapres sudah saling adu debat, kira-kira pasangan mana yang akan saudara atau saudari pilih? Nah, berikan alasan dan lokasi tempat tinggal ya. Mohon jangan pakai bot ya. Oke Sobat Sewot.
Pasangan Anies Muhaimin mendapatkan dukungan masyarakat rakyat Indonesia sebesar 58%. Pasangan Prabowo Gibran mendapat dukungan sebesar 11% dan Ganjar Mahfud mendapat dukungan 28%. Kemudian yang belum menentukan pilihan hanya sebesar 3%. Hasil tersebut menetapkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar lagi-lagi sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Juga dalam satu putaran, insya Allah, Sobat Sewot. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, survei tersebut dilakukan oleh official Twitter Arief Puyono dengan jumlah responden 9.945 orang. Nah, Sobat Sewot dimanapun kalian berada, hasil survei yang sudah disajikan Sewot TV barusan, insya Allah cukup mewakili tingkat rasionalitas masyarakat ya dalam menentukan pilihan di Pilpres 2024 yang akan datang dengan margin of error sebesar 0,10%. Nah, semoga kepercayaan publik terhadap pasangan Amin ya, amin ya, menambah keberkahan dan kebaikan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Sewot, kita semoga selalu dirahmati dan disayangi Rasulullah. Dirahmati Allah, disayang Rasulullah. Nah, oke, saatnya kita intip kegiatan kampanye Mas Anies Rashid Baswedan di Jawa Tengah dari tadi malam hingga sore hari ini. Nah, pertama, Mas Anies Baswedan melakukan perjanjian kerja ya, perjanjian kerjasama yang dikenal dengan kontrak farming ya. Kontrak tersebut ya, kontrak pertanian hasil panen petani di Brebes, Jawa Tengah. Mas Anies menandatangani perjanjian kontrak farming untuk jaminan pembelian panen bawang merah ya di Larangan, Brebes, Jawa Tengah. Untuk apa? Agar ada kepastian penyerapan panen dan harga yang menguntungkan. Nah, Sobat Sewot, kepastian harga dan juga harga yang menguntungkan pasca panen ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah nanti ketika Mas Anies Rashid Baswedan insya Allah jika terpilih menjadi presiden. Nah, ini tidak hanya berlaku di Jawa Tengah, tetapi ini hanya sebatas simbolik saja. Tetapi insya Allah sebagai sistem ya yang akan dibangun dalam keadilan ya, berkeadilan, maka insya Allah kontrak farming ini akan menjangkau seluruh petani di seluruh Indonesia tentunya dengan harga yang sama sekali insya Allah tidak akan merugikan masyarakat, karena ini memangkas tengkulak-tengkulak ya, mafia-mafia perdagangan hasil pertanian ya, yang insya Allah nanti langsung ditangani oleh pemerintah ya, oleh Mas Anies Rashid Baswedan sendiri. Nah, ini menjadi perhatian yang sangat pertama, insya Allah tidak hanya membahagiakan, bukan hanya kabar baik buat kita semuanya, tetapi ini satu kepastian yang akan dirasakan oleh para petani di seluruh Indonesia. Tidak hanya berlaku di bawang doang gitu, tetapi semua jenis hasil pertanian itu akan dikontrak oleh pemerintah nanti ketika Mas Anies jadi presiden 2024-2029. Nah, Sobat Sewot, itulah nanti kedekatan antara pemerintah dengan petani ini akan sangat dibangun, nanti akan sangat dekat banget gitu. Kalau kemarin-kemarin kita kan kalau musim panen aja gitu kan, kemudian pemerintah turun gitu, pura-pura ngecek pencitraan, ngecek jagung lah, panen jagung, panen apa gitu, padi, padahal setelah ngecek mereka justru mendatangkan dari luar negeri, impor ya, beras impor, garam impor, apa yang nggak impor, itu kerjaan pemerintah selama 10 tahun terakhir ini. Nah, giliran ketika mereka setelah impor gitu, pemerintahan Jokowi impor gitu kan, kemudian harga di petani itu ngedrop gitu kan, sangat murah. Kemudian mereka untuk belanja di pasar, belanja bahan pokok, bahan makanan, ikan segala macam, giliran mereka ke pasar mahal gitu. Nah,
Giliran kita petani yang jual di desa-desa, di sawah-sawah gitu kan, itu harganya sangat murah sekali. Iya, imbas dari impor yang sering dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sejak 10 tahun terakhir ini. Maka Sobat Sewot, pastikan bahwa dan juga harus dikawal. Mas Anies ini orangnya suka dikawal, suka dikritik, suka dikasih masukan. Nggak apa ya, nggak antipati lah, nggak sentimen kepada rakyat gitu, nggak maunya sendiri, tetapi maunya rakyat apa gitu. Nanti kalau misalnya kontrak farming ini sudah berjalan, maka kalau ada keluhan dari masyarakat ini bisa disampaikan kepada Mas Anies Rashid Baswedan di tengah perjalanan menjalankan amanah, ya, menjalankan amanah dan mandat dari rakyat untuk Mas Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi kita tidak hanya duduk sebagai pendukung pada hari ini, tetapi kita akan terus memberikan menyadarkan barangkali nanti Mas Anies, yang namanya manusia kan kadang-kadang khilaf, kadang-kadang siapapun lah ya di bumi ini selain Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang mendapatkan perlindungan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari kelakuan dosa, dari perilaku zalim dan lain sebagainya. Tetapi selain Nabi Muhammad ini pasti punya sifat nisyan, ya, lupa gitu kan, pasti lupa. Jadi Mas Anies bisa kapan saja kita ingatkan, ya. Kita tidak mendesak Mas Anies hanya hari ini, tetapi ke depan, 5 tahun ke depan kita tetap akan mendesak Mas Anies Rashid Baswedan. Sobat Sewot, yang kedua, kegiatan Paslon Amin, ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini melakukan silaturahim di Brebes, Jawa Tengah, dan disambut dengan sholawat aswil. Saya merinding, Sobat Sewot. Kalau udah urusan sholawat tuh kita merinding melihat masyarakat Brebes menyetop Mas Anies di jalan gitu sebelum nyampe ke lokasi. Di stop tuh semalam, diberhentikan oleh rakyat gitu. Masyarakat Brebes bukan mau diapa-apain, tetapi diminta untuk keluar dari mobil dan menyapa masyarakat Brebes semuanya. Salam buat masyarakat Jawa Tengah, ya. Mas Anies dicegat, ya, kemudian masyarakat membacakan sholawat aswil untuk kedatangan Mas Anies Rashid Baswedan di Jawa Tengah, khususnya di Brebes tadi malam. Merinding, ya, bangun bulu, bangun Sobat Sewot. Dan inilah ketika pemimpin yang dicintai rakyat hadir di tengah-tengah mereka. Bukan kebencian, bukan pencitraan yang disampaikan, dibawa gitu kan, tetapi rasa kerinduan dan dukungan yang sangat mengharukan dari komponen masyarakat Indonesia untuk Mas Anies Rashid Baswedan. Luar biasa. Terima kasih masyarakat Brebes, terima kasih semuanya. Kalian luar biasa, sangat luar biasa, dan salam perubahan. Dan jangan lupa kita baca sholawat di rumah-rumah, ya. Di semua tempat kita bersolawat, kita tunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan sebelum saya tutup, mari kita baca solawat bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Sobat Sewot. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.